Supremasi dolar runtuh, dominasi politik Amerika runtuh, tapi bukan Cina yang akan menjadi pemimpin barunya. Penasaran? So, jangan di-skip video ini, kita akan bahas di sini. Halo Thinkers, jumpa lagi di segmen Lintasan Pemikiran bersama saya Yogi Abari. Di sini kita akan membahas tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini, terutama peristiwa-peristiwa menarik yang berpotensi meninggalkan jejak berupa lintasan pemikiran dalam benak banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinkers, untuk pembahasan hari ini kita akan bagi menjadi 4 poin ya. Yang pertama, dedolarisasi semakin parah. Yang kedua, Amerika mengundurkan diri. Yang ketiga, China tak mungkin mengambil alih. Dan yang keempat, apa yang akan terjadi. Thinkers, kita akan mulai dari poin yang pertama, yaitu dedolarisasi semakin parah. Kalau kita melihat atau mengikuti perkembangan berita-berita ya, yang terjadi di dunia ini, kita bisa melihat bahwa negara-negara yang ada di dunia ini perlahan tapi pasti itu mereka mulai melepaskan dolar ya. Baik awalnya itu yang dilepaskan itu adalah obligasinya yang dilepas, atau kemudian bahkan termasuk dolarnya sekaligus secara langsung ya. Nah, namun belakangan ini ada berita yang lebih mengerikan lagi, tentu saja bagi dolar ya gitu ya. Yaitu apa? Yaitu ternyata para eksportir yang tujuannya adalah ke Amerika, mereka sekarang lebih cenderung untuk melepas dolar. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah eksportir-eksportir dari Cina. Mereka lebih memilih untuk segera menukar ya dolarnya menjadi yuan dan kemudian membawa pulang yuan ya. Ini adalah karena berarti apa? Para eksportir ini mereka sudah mulai melihat bahwa dolar ini tidak menarik dan mereka merasa lebih safe, lebih aman ketika mereka pegang yuan, dan ini bahaya ya. Bahaya tentu saja bagi dolar lagi ya. Bahaya kenapa? Karena apa yang pernah terjadi di Inggris ya, itu ketika ya ini kabarnya demikian ya, yaitu ketika Rothschild ya, itu kemudian mengambil keuntungan dari kemenangan Inggris ya dalam perang Waterloo. Ya kita ceritanya itu mungkin tidak akan saya ceritakan di sini, tapi intinya itu adalah karena runtuhnya trust. Jadi orang-orang ketika itu karena salah mengira bahwa Inggris kalah ya dalam perang Waterloo itu, sehingga akhirnya mereka karena yang dilakukan oleh Rothschild itu menjual harga turun-turun semua saham, maka kemudian tuh menimbulkan kepanikan ya, trust hilang, kemudian orang-orang pada melepas saham ya, sehingga kemudian saham menjadi hancur ya, sampai tidak ada nilainya, dan kemudian itu setelah itu semua terjadi, saham-saham itu diborong oleh Rothschild ya, dan kemudian setelah diborong sama Rothschild, datang berita bahwa ternyata apa? Ternyata Inggris menang dalam perang Waterloo itu ya. Nah, maksud saya ingin mengatakan ketika trust itu hilang, ini trust sudah mulai hilang loh. Jadi ketika trust itu benar-benar nanti akhirnya hilang, bukan tidak mungkin orang itu akan berlomba-lomba melepas dolar. Dan ketika itu terjadi, hancur sudah dolar. Ketika dolar hancur, maka ya supremasi Amerika, dominasi Amerika di dunia itu akan berakhir ya. Poin yang kedua, Amerika mengundurkan diri. Dari apa? Dari perannya sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan juga di video yang pertama, yaitu pidatonya Mr. Lawrence Wong ya dalam acara peringatan 60 tahun kemerdekaan Singapura ya. Jadi di video itu jelas ya, beliau mengatakan bahwa Amerika itu stepping back from its traditional role. Jadi Amerika telah melangkah mundur ya dari peran tradisionalnya selama ini, yaitu sebagai penjamin ketertiban dan polisi dunia. Nah, apa yang menyebabkan ini? Itu tentu saja adalah karena Amerika itu nggak punya uang ya, dan utangnya menggunung. Jadi Amerika ketika kemudian dia, sebagaimana kita tahu ya selama ini ya, itu Amerika itu
punya banyak sekali pangkalan militer di seluruh dunia, termasuk kapal induknya tuh berkeliaran ke sana kemari ya. Yang itu membuat tentu saja keamanan di dunia ini, keamanan di laut ya yang dulu terkenal banyak perompak misalnya ya, itu menjadi berkurang sehingga untuk urusan perdagangan, perniagaan, kapal-kapal itu bisa, berlalu lalang secara aman ya. Nah, tetapi ketika kemudian saat ini untuk membiayai itu jelas Amerika akan semakin sulit ya, apalagi ditambah dengan problem internal yang semakin rumit ya. Karena kenapa? Karena masyarakat Amerika Serikat itu sekarang tuh sudah mulai muak ya dengan kebijakan negaranya yang terlalu mementingkan urusan luar negeri, sementara di dalam negeri rakyatnya itu megap-megap ya. Nah, tren dari menangnya Trump itu sendiri sebenarnya itu adalah pertanda ya bahwa isu ya, untuk kemudian fokus ke dalam urusan dalam negeri, itu di dalam negeri Amerika Serikat itu menguat. Oleh karena itu maka, karena prioritas Amerika itu pasti nanti akan lebih fokus ke dalam negeri, maka urusan-urusan luar negeri, tentang posisi atau peran dia sebagai polisi, dunia, kemudian sebagai penjaga ketertiban, itu pasti akan, dikurangi, sangat dikurangi. Mungkin malah bisa jadi langsung hilang. Poin ketiga, Cina tidak mungkin mengambil alih. Mengapa tidak mungkin mengambil alih? Karena secara tabiat Cina bukan bangsa ofensif ya. Sebagaimana kita tahu ya, bahkan wakil presiden Amerika Serikat J.D. Vance ya, itu sendiri sudah mengatakan walaupun itu omongannya itu nadanya, menghina ya. Jadi mengatakan bahwa mereka adalah bangsa peasant ya. Peasant itu adalah bangsa petani ya. Sebagaimana kita tahu, Cina itu peradabannya sudah sangat lama ya, sudah ada 5.000 tahun itu sudah lebih ya. Tetapi kita belum pernah mendengar bahwa Cina itu offense ya, dia kemudian meluaskan, jajahannya, menjajah negara-negara lain, itu kita belum pernah mendengar seperti itu ya. Karena mereka adalah bangsa yang, peasant ya, yaitu adalah petani yang mereka akan cenderung mencintai kedamaian dan kestabilan. Itu bisa kita lihat dari strategi perangnya Sun Tzu itu sendiri. Sun Tzu ya, yang ini saat ini diterapkan oleh Xi Jinping ya dan oleh Cina pada umumnya ya. Itu mengatakan bahwa apa? Satu-satunya cara untuk menjamin kedamaian atau mengusahakan kedamaian itu adalah dengan cara kita harus bersiap untuk perang. Ya, itu katanya Sun Tzu. Jadi kita harus bersiap untuk perang. Artinya apa? Artinya yang dilakukan oleh Cina saat ini dengan membangun armada militernya yang luar biasa, itu adalah sekedar untuk menjaga ya, sekedar untuk bersiap perang ya. Yang mana tujuannya apa? Sebagaimana dikatakan Sun Tzu tadi, tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian. Jadi semata karena itu. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, Cina ini bisa jadi ya yang dia lakukan ini, itu kecil kemungkinannya untuk offense ya. Dia membangun armada militer ini semata supaya tidak ada yang, mengganggu. Jadi Cina ini adalah bangsa yang sangat fokus terhadap cuan ya. Jadi kalau misalnya, ada cuan mereka, eee, mau bekerjasama ya, tapi ketika cuan nggak ada ya udah urusan selesai. Jadi fokusnya adalah di cuan ya. Sehingga dengan demikian, saat ini kalau ada orang yang mengatakan bahwa, "Ini kan Cina pertumbuhannya luar biasa." Ya betul, Cina pertumbuhannya luar biasa, ekonominya, militernya, tapi semata itu adalah karena merasa ada yang harus dikejar. Tetapi nanti itu, ketika kemudian Amerika runtuh, ya, kemudian katakanlah secara ekonomi, ya, Cina itu, mendominasi ya, secara ekonomi, maka dugaan saya, Cina itu akan mengalami namanya demotivasi, karena dia merasa tidak ada lagi yang perlu dikejar. Poin keempat, lalu apa yang akan terjadi? Nah, kalau untuk urusan ini kita serahkan pada ahlinya ya, saya lebih, tertarik untuk saya mengutip ya, apa yang pernah disampaikan oleh NIC ya. NIC apa ya NIC itu? NIC adalah National Intelligence Council ya, yaitu adalah eee, Dewan Intelijen Nasional ya, yang mana tempat berkumpulnya komunitas intelijen yang ada di Amerika yang kadang-kadang juga
dihadiri oleh komunitas intelijen dari luar ya, yang mana NIC ini berdiri tahun 1979. Nah, tahun 2004 NIC ini pernah mengeluarkan laporan yang berjudul Mapping the Global Future ya. Nah, dalam laporan tersebut NIC memprediksi apa yang akan terjadi pada tahun 2020. 2020, ini 2025 katakanlah, berarti meleset 5 tahun lah gitu ya, atau mungkin meleset 6 tahun, kita nggak tahu ya. Itu karena prediksi dibuat tahun 2004. Yang mana NIC ketika itu mengeluarkan 4 skenario kemungkinan yang terjadi tahun 2020, yaitu yang pertama adalah The Fourth World ya. The Fourth World ini adalah Cina dan India akan menjadi pemain penting ekonomi dan politik dunia. Walaupun saya secara pribadi untuk memikirkan Cina dan India menjadi pemain penting dalam politik dunia itu nggak nyampe ya. Kalau secara ekonomi mungkin ya, tapi secara politik dunia itu nggak nyampe karena mereka bukan bangsa ofensif sebagaimana bangsa Eropa dan Amerika ya. Itu skenario yang pertama menurut NIC. Jadi kemungkinan terjadi, ya mungkin terjadi, tapi yang secara ekonomi. Kalau secara politik ya 50-50 lah, kita belum tahu atau kecil lah kemungkinannya. Yang kedua, itu adalah skenario yang kedua, itu adalah Pax Americana ya. Maksudnya apa? Maksudnya Amerika masih menguasai dunia ya. Amerika masih memimpin dan ini saat ini kita menyaksikan yang ini bisa langsung kita coret ya, Pax Americana. Nah, skenario yang ketiga itu adalah a new caliphate ya. Di situ NIC memprediksi bahwa akan ada kekuatan baru yang akan hadir, yaitu apa? Kekhilafahan ya. Dan yang keempat, itu skenario yang keempat menurut NIC itu adalah terjadi cycle of fear ya. Cycle of fear itu adalah kemudian terjadinya kekacauan ya di seluruh dunia yang itu kemudian membuat masyarakat tuh saling tidak percaya satu sama yang lain, antar negara juga demikian ya, terjadi konflik yang terus-menerus ya. Jadi menurut saya dari 4 tadi itu Pax Americana dicoret, tinggal 3, maka kemudian yang pertama The Fourth World itu terjadi secara terbatas yaitu ekonomi ya, Cina dan India akan menjadi pemain penting ekonomi dunia. Dan yang 2 tentang New Caliphate, kekhalifahan yang baru dan kemudian cycle of fear mungkin akan terjadi bergantian ya. Mungkin awalnya akan terjadi cycle of fear dulu ya, dan kemudian akan muncul kekuatan yang baru yaitu kekhalifahan yang baru, a new caliphate ya. Mungkin ya. Ya, thinkers, bagaimana pendapat kalian? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar, barangkali ada sisi lain yang luput dari pengamatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.